Coba tanya ke orang semenanjung. Melayu itu puak, kaum, suku, etnik, bangsa, ras, golongan, mahawangsa, atau alam. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, menyambung kepada unggahan video yang sudah saya unggah sebelumnya ketika saya berbicara tentang mengapa warganet Maledes tidak bisa membedakan antara bangsa dan etnik. Di dalam kolom komentar, saya membaca sebuah komentar yang menurut saya komentar ini betul-betul tipikal komentar tipe M warganet Maledes. Saya akan membacakan komentarnya kepada teman-teman semua. Ini adalah cuplikan dari buku teks sejarah kelas 9 kurikulum Kementerian Pendidikan Indonesia. Silahkan kepada teman-teman warganet Indonesia untuk mengecek apakah pernyataan dari warganet Maledes itu memang benar adanya, bahwa ini ada di dalam buku teks sejarah kelas 9. Tapi Maledes yang menggunakan pernyataan ini, saya nggak tahu maksudnya apa ini. Induk bangsa Melayu. Hayo, mayoritas dari kalian pasti sudah cukup familiar dengan ciri-ciri fisik induk bangsa Melayu kan? Dia mengatakan induk bangsa Melayu. Yes, mereka yang termasuk ke dalam induk bangsa Melayu memiliki rambut hitam, kulit sawo matang, dan tinggi tubuh yang bisa dikategorikan sedang. Mirip kamu ya. Induk bangsa Melayu menempati daerah-daerah Kepulauan Indonesia, Kepulauan Filipina, dan Jazirah Malaka. Wah, Malaka itu jazirah ya. Kayak Arab dong. Artikel IPS kelas 9. Jadi sekali lagi kepada warganet Indonesia yang mempunyai akses kepada buku IPS kelas 9, tolong dituliskan di kolom komentar sehingga kita bisa saling mempelajari apakah pernyataan warganet Maledes ini benar atau tidak, bahwa memang itu ada tertulis di dalam pelajaran sejarah kelas 9. Tolong jelaskan, adakah ajaran ini salah tapi ada dalam kurikulum sejarah di Kementerian Pendidikan Indonesia? Malaysia mengenal sebagai ras. Ciri-ciri fisik ras Melayu adalah berambut hitam, kulit sawo matang, tinggi tubuh yang bisa dikategorikan sedang. Kalau sobat sering nonton Upin Ipin, pasti bisa paham deh, hehehehe. Atau jangan-jangan sobat sendiri orang Melayu. Persebarannya salah. Meliputi wilayah Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia masuk dalam rumpun ras Melayu loh sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwa orang berbicara dengan topik A, dia ngomong dengan topik Z. Mengapa saya katakan begitu? Karena di dalam video saya berbicara tentang perbedaan bangsa dan etnik. Namun, Maledes tipe M ini malah berbicara tentang ras. Nah, saya ingin membacakan satu komentar dari warganet Indonesia, yaitu dari Mas Dodi Priyosambodo. Coba tanya ke orang semenanjung. Melayu itu puak, kaum, suku, etnik, bangsa, ras, golongan, mahawangsa, atau alam. Untuk menjawab pertanyaannya Mas
Dodi Priyosambodo, saya menjawabnya, wah itu diborong semua, Mas. Untuk orang Melayu di Semenanjung, Melayu itu adalah puak, Melayu itu adalah kaum, Melayu itu adalah suku, Melayu itu adalah etnik, Melayu itu adalah bangsa, Melayu itu adalah ras, Melayu itu adalah golongan, Melayu itu adalah mahawangsa, dan Melayu itu juga alam. Dan contoh nyata itu adalah apa yang dituliskan oleh warganet Maledes ini, yang mengatakan bahwa Melayu itu adalah ras. Dan kemudian saya juga ingin membacakan komentar dari Mas Khalid Saputra. Menurut definisi yang ada, bangsa itu adalah kumpulan besar orang, biasanya kumpulan beberapa kelompok, yang mempunyai wilayah, sejarah, dan cita-cita yang selaras dan bersama, mendiami wilayah yang sama, mengalami sejarah yang sama, dan bercita-cita yang sama. Suku atau etnis itu adalah kelompok orang yang memiliki keselarasan budaya, bahasa, adat, kebiasaan, sekaligus asal-usul. Kelompok kecil dari bangsa yang lebih spesifik. Sedangkan ras itu adalah kumpulan manusia yang memiliki ciri fisik, bentuk tubuh, dan rupa warna kulit yang serupa. Di Indonesia, ketiga hal tersebut tertata secara jelas dan akurat. Jadi, setiap orang dan kelompok tidak harus merasa hilang jati diri mereka, karena mereka jadi apa yang mereka seharusnya, tanpa harus disatukan atau dilebur spesifikasinya. Bangsa Indonesia adalah kumpulan orang atau kumpulan kelompok, etnis, suku, ras yang mengalami jalan sejarah sama, di wilayah yang sama, dan memiliki tujuan ke depan bersama yang selaras. Kumpulan beberapa suku, etnis, dan ras di satu wilayah, yaitu Indonesia. Suku atau etnis, yaitu kelompok kecil dari sebuah bangsa yang spesifikasinya melalui keselarasan budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan. Contoh, suku Sunda, Jawa, Madura, Batak, Bali, Bugis, Dayak, dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing memiliki perbedaan dan memiliki kekhasan sendiri atas hal-hal tersebut. Sedangkan ras adalah orang yang memiliki ciri fisik yang sama dan bentuk rupa selaras. Di Indonesia ada beberapa ras, dan di Indonesia ras sebagai berikut. Ras pribumi, yaitu Austronesia, orang yang punya ciri fisik sama, kulit sawo matang yang biasanya seperti orang di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Melanesia, Australoid, orang memiliki fisik yang sama dengan rambut keritingnya kulit lebih gelap seperti orang di Papua, Maluku, NTT, dan NTB. Ras pendatang, Asiatik Mongoloid, orang Indonesia keturunan Tionghoa, Cindo, dan juga Korea dan Jepang. Asiatik Kaukasoid, orang Indonesia keturunan India dan Arab, Asia Selatan dan Timur Tengah. Eropa Kaukasoid, orang Indonesia keturunan Eropa atau orang Barat. Supaya kita tidak bingung ya, mari kita melihat apakah perbedaan suku atau etnis dengan ras. Karena kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes tipe M itu, sepertinya dia tidak bisa membedakan apakah yang disebut Melayu itu etnis atau ras. Suku atau kelompok etnis mengacu pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, sejarah, adat istiadat, dan seringkali wilayah geografis. Contoh, suku Jawa, Sunda, Batak, Indonesia, suku Han di Tiongkok, suku Yoruba di Nigeria. Ciri-ciri suku itu adalah identitas berdasarkan budaya dan tradisi. Bisa memiliki bahasa daerah sendiri, tidak selalu terkait dengan ciri fisik. Ya, ditekankan di sana. Sedangkan ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik biologis seperti warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut, atau struktur tubuh. Contoh, Kaukasoid berkulit terang, orang Eropa atau orang Timur Tengah. Mongoloid,
orang dari Asia Timur atau Tenggara, Negroid, kulit gelap dari Afrika. Ciri-ciri dari pengidentifikasian untuk ras itu adalah lebih bersifat fenotip atau fisik. Yang kedua, konsep ras sering dianggap tidak ilmiah karena variasi genetik manusia sangat kompleks. Sebagai catatan penting, suku itu tidak sama dengan ras. Seseorang dari suku Jawa, artinya itu etnis, bisa termasuk ras Mongoloid. Sementara orang Afrika bisa dari berbagai suku, misalkan Zulu, Hausa, tetapi satu ras, yaitu Negroid. Ilmu pengetahuan modern menolak klasifikasi ras kaku karena keragaman genetik manusia tidak bisa dibagi secara sederhana. Jadi kesimpulannya, suku dan ras itu berbeda. Sekarang, mari kita lihat apa definisi ras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pertama itu adalah tiruan bunyi daun kering bergesekan. Definisi kedua ini lebih berkaitan dengan topik dari video ini, yaitu golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik atau disebut juga dengan rumpun bangsa. Diberikan contoh, warga negara Amerika terdiri atas pelbagai ras. Sekarang, mari kita lihat apa definisi ras menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Definisi pertama, bunyi seperti bunyi daun kering yang digosokkan dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, dituliskan tali ras, yaitu tali kekang. Itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi ketiga, dituliskan apa? Kaum, keturunan. Dan ini tidak sesuai dengan definisi internasional ketika kita berbicara tentang ras. Karena ketika kita berbicara tentang ras, itu adalah melihat manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Sedangkan di sini di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, definisi ras tidak menuliskan secara detail bagaimana pengelompokan ras itu dibuat. Berdasarkan ciri-ciri fisik atau budaya atau apa? Tidak ada. Yang dituliskan itu hanya kaum keturunan. Sekarang mari kita lihat apa definisi kaum menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Puak, suku bangsa. Yang kedua, jenis bangsa. Yang ketiga, keluarga, sanak saudara. Yang keempat, golongan orang yang sekerja, sefahaman, setingkat. Yang kelima, bahagian daripada jenis tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Itu saja. Tidak menyebutkan bagaimana pengelompokan ras itu dibuat. Sedangkan definisi keturunan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah yang pertama, yang diturunkan daripada anak cucu kepada turunan zuriat. Berarti berdasarkan biologis. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diwarisi. Jadi kayak pemain keturunan itu adalah yang diwarisi. Ketiga, menderita sakit dan lain-lain yang turun-temurun. Kemudian yang keempat, perihal dimasuki roh halus, kemasukan roh halus. Wah, nggak ngerti gua. Oke. Namun yang jelas di sini adalah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, bagaimana pengelompokan ras itu dibuat tidak dijelaskan. Sedangkan menurut definisi internasional, bahkan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras itu dibuat berdasarkan ciri-ciri fisik. Kembali lagi kepada pernyataan warganet Maledes tipe M ini yang mengatakan bahwa ciri-ciri fisik bangsa Melayu itu ada di buku sejarah kelas 9. Komentar lu itu nggak nyambung. Kenapa? Video saya itu mengatakan perbedaan antara bangsa dan etnik. Yang Anda tonjolkan itu adalah ras, di mana definisi ras di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik.
bukan berdasarkan ciri-ciri budaya. Jadi, apa yang Anda katakan mengenai ras Melayu itu sebenarnya tidak ada. Karena yang namanya ras itu berdasarkan ciri-ciri fisik. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ciri-ciri fisik Anda sama dengan orang asli? Anda tahu kan orang asli di negara Anda? Saya rasa tidak. Karena ciri-ciri fisik Anda kan sekarang banyak tuh orang Maledes yang perempuan melakukan operasi plastik supaya hidungnya mancung, supaya kulitnya putih. Kan itu nggak sama dengan kalau Anda ingin mengatakan itu sebagai ras Melayu yang ras berkulit sawo matang lah dan sebagainya itu. Nah, kalau Anda ingin menggunakan ras sebagai pengelompokan jenis manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, itu bisa berubah. Karena apa? Kan kalian melakukan banyak operasi plastik. Nggak ingin hidungnya lebih mancung gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat orang asli yang ada di negara kalian, itu kan hidungnya nggak mancung. Ayo gimana itu? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa komentar dari warganet Maledes tipe M ini nggak nyambung. Ya, terlihat memang ingin memojokkan apa yang tertulis di dalam, kalaupun memang ada, yang tertulis di dalam buku IPS kelas 9, tapi apa yang ditulis di dalam buku IPS kelas 9, kalaupun itu dituliskan, itu memang betul. Kenapa? Di dalam buku itu berarti dia berbicara tentang ras. Bukan berbicara tentang bangsa, bukan berbicara tentang etnik dan suku. Jadi sekali lagi ini menunjukkan warganet Maledes tipe M ini tidak bisa membedakan apa itu bangsa, apa itu etnik atau suku, dan apa itu ras. Sehingga semua dicampur adukkan bahwa bangsa, etnik atau suku atau ras itu adalah sama, yaitu kaum. Jadi kalau udah kaum berarti ya udah kaum Melayu. Begitu kan ya? Demi apa? Demi rasa superioritas, demi rasa supremasi. Oleh karena itu, komentar dari Mas Dodi Priyo Sambodo tadi yang mengatakan bahwa coba tanya ke orang semenanjung, Melayu itu puak, kaum, suku, etnik, bangsa, ras, golongan, mahawangsa, atau alam. Itu semua diborong. Jadi kalau di dalam definisi orang di semenanjung, puak itu Melayu, kaum itu Melayu, suku itu Melayu, etnik itu Melayu, bangsa itu Melayu, ras itu Melayu, golongan itu Melayu, mahawangsa itu juga Melayu, alam juga Melayu. Diborong semua. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!